Bisa. Mulai aja, weh. Yang share screen-nya siapa, weh? Itu Sibol. Iya. Nggak nampak? Nampak. Om. Udah bisa dimulai kan, weh? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni judulnya Sarana Berpikir Ilmiah. Baiklah, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Taslima Dewi. Kepada Saudari Taslima Dewi, saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Metode ilmiah menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu ada 4. Yang pertama itu bahasa, yang kedua matematika, yang ketiga logika, dan yang keempat statistika. Di mana statistika dan logika tidak kami jelaskan. Itu dijelaskan di kelompok selanjutnya. Berpikir adalah ciri utama manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Berpikir itu terbagi menjadi 2, yakni berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Sedikit info tentang berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Contohnya itu panasnya api yang dapat membakar. Dan yang kedua itu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah di mana dilakukan secara sistematis atau teratur. Yang kedua logis, masuk akal, dan yang ketiga itu empiris, dapat dicerna panca indera. Contohnya itu seperti pada umat Islam, sholat adalah olahraga dan juga sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan itu wajib dilaksanakan sebab sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Pergerakan sholat dari awal hingga selesai itu dinamakan sistematis. Di mana letak logisnya itu, sholat itu kan rukun Islam yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Sholat itu juga wajib dikerjakan. Itulah letak logisnya. Di mana letak empirisnya, yaitu misalnya kita melihat orang sholat, pergerakan dari awal hingga selesai, dan kita berpikir, oh iya, sholat itu olahraga juga. Jadi mata di sini berperan sebagai empirisnya. Berpikir adalah sebuah proses yang menghasilkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian berpikir secara sistematis dalam mengikuti jalan suatu pemikiran tertentu, yang pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dan proses berpikir ini yang dimana mencapai suatu pengetahuan diperlukan sarana, yang tidak lain adalah sarana berpikir ilmiah. Menurut Suri Sumantri, sarana berpikir ilmiah adalah sebuah sarana atau alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah atau metode yang harus ditempuh. Jadi berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu masyarakat dengan langkah yang harus ditempuh. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Madani. Selanjutnya yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media seperti lukisan, asap api, bunyi gendang atau sebagiannya. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga tidak sembarang bahasa ya. Kita juga menyesuaikan sesuatu bahasa itu dengan ya bahasa yang sudah dibahasakan oleh manusia. Itu kan. Artinya kita tidak membahasakan itu yang artinya itu bahasa itu harus tepat dan jelas. Dalam bahasa juga seseorang harus mempunyai kemampuan dalam berbahasa, apalagi untuk tujuan ilmiah. Sebagai sarana komunikasi yang baik dan benar, dengan kemampuan berbahasa memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu masalah secara terus-menerus. Dengan bahasa juga dan dari segi aspek pemikiran atau penalaran yang membedakan dari segi pemikiran atau penalaran seseorang yang membedakan bahasa manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, adapun fungsi bahasa yaitu menyampaikan perasaan, emosi. Maksudnya dalam bahasa ini kita kan kayak menyampaikan Baiklah, dikarenakan pemateri 2 ada masalah jaringan, kita lanjut ke pemateri 3, yaitu Saudara Yana Rizky Fadilah. Saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 3, yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah sarana komunikasi ilmiah yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, syarat-syarat, yaitu bebas dari unsur motif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Unsur motif maksudnya adalah unsur penggerak yang menonjol, yang mendorong cerita ke arah peristiwa. Unsur reproduktif adalah artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulis itu dapat diterima maknanya oleh pembaca dengan sama. Maksud dari objektif adalah bersifat faktual atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan eksplisit adalah tidak berbelit-belit sehingga dapat ditangkap maksudnya dengan mudah oleh pembaca. Lanjut. Yang keempat ada penggolongan bahasa. Penggolongan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu bahasa alami dan bahasa buatan. Bahasa alami adalah bahasa sehari-hari yang bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alami dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Bahasa isyarat adalah bahasa yang dapat dimengerti secara umum dan dapat pula berlaku. Misalnya, menggelengkan kepala tanda tidak setuju, mengangguk tanda setuju. Hal ini tanpa ada persetujuan dapat dimengerti secara umum.
Bahasa biasa adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Simbol sebagai pengandung arti dalam bahasa biasa disebut kata, sedangkan arti yang dikandungnya disebut makna. Dalam bahasa biasa, pemakaian kata dibedakan menjadi dua, yaitu kata tertentu Kata tertentu mengartikan sesuatu hal sebenarnya. Misalnya kata puncak dalam kalimat, yaitu puncak gunung berapi tertutup lahar. Yang kedua itu dalam pemakaian pengetrapan. Kata tertentu memaksudkan sesuatu lain atau disebut arti kiasan. Misalnya kata puncak dalam kalimat, Soeharto adalah puncak kewibawaan Orde Baru dalam negara Indonesia. Yang kedua ada bahasa buatan. Bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Kata dalam bahasa buatan disebut istilah, sedang arti yang dikandung istilah itu disebut konsep. Bahasa buatan terbagi menjadi dua, yaitu bahasa istilahi dan bahasa artifisial. Bahasa istilahi adalah rumusnya diambil dari bahasa biasa yang diberi arti tertentu, misalnya demokrasi atau demos dan kratein, contohnya medan, daya, massa, atau dalam ilmu fisika. Yang kedua, bahasa artifisial. Bahasa artifisial adalah murni bahasa buatan atau sering juga disebut bahasa simbolik. Bahasa ini berupa simbolik-simbolik sebagaimana yang digunakan dalam logika dan matematika. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisara Siregar. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang matematika. Matematika. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa numerik yang melambangkan serangkai hitungan dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Untuk membantu dalam kegiatan perhitungan pengukuran, tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan-kumpulan rumus yang mati. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan bahasa verbal, bila kita membandingkan dua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut, maka kita bisa mengatakan bahwa gajah itu lebih besar daripada semut. Kalau kita menelusuri lebih lanjut, berapa besar gajah dibanding dengan semut, maka kita mengalami kesukaran atau kesulitan dalam mengemukakan hubungan ini. Bahasa verbal hanya mampu mengemukakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Kita bisa mengetahui bahwa logam kalau dipanaskan akan memanjang. Namun pengertian kita hanya sampai di situ aja. Makanya bahasa matematika inilah yang bisa menjelaskan secara luas. Seperti misalnya menjadi sebatang logam yang panjangnya 1 meter dengan suhu 300 Celcius. Kalau dipanaskan mencapai suhu 1000 Celcius, akan memanjang menjadi 1 meter lebih dan lebih lanjut kemungkinan dapat diperhitungkan pertambahan panjangnya. Jadi kan di situ kita tahu terdapat bahasa matematika untuk menjadi yang bahwasanya sebatang logam akan memanjang. Menurut Jujun Surya Sumantri dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, matematika dapat dijadikan sebagai saran berpikir deduktif. Di mana seperti yang diketahui, berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis kebenaran. Selain sebagai bahasa, matematika berfungsi sebagai alat berpikir. Menurut ahli seperti Wittgenstein, Russell,
Menurut Wittgenstein, matematika adalah metode pikir di mana masalah yang dihadapi akan makin rumit dan butuh struktur analis yang Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua. Sifat kuantitatif dari matematika. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Untuk mengatasi masalah ini, matematika mengembangkan konsep pengukuran. Nah, dari pengukuran ini, maka kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang sebatang logam dan seberapa pertambahan panjang logam itu dipanaskan. Seperti sebatang logam kalau dipanaskan akan memanjang, dapat diganti dengan pernyataan yang kuantitatif menjadi LT sama dengan L0 tambah delta T, di mana LT adalah panjang benda setelah memuai atau M, dan yang L0 adalah panjang benda mula-mula. Dan delta T adalah pertambahan panjang. Jadi kesimpulannya, bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif, sedangkan sifat kuantitatif dari matematika merupakan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak, yang memungkinkan pemecahan masalah secara tepat dan cermat. Yang ketiga, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Secara deduktif, matematika menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis tertentu. Jadi, matematika dikenal dengan ilmu deduktif, yang merupakan proses pengerjaan matematika harus bersifat deduktif. Contoh, misal M dan N sembarang dua bilangan bulat, maka 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 dengan masing-masing M dan N merupakan bilangan ganjil. Jika kita jumlahkan 2M tambah 1 ditambah 2N tambah 1 sama dengan 2 dikali M tambah N tambah 1. Karena M dan N bilangan bulat, maka M tambah N tambah 1 bilangan bulat. Sehingga 2 dikali M tambah N tambah 1 hasilnya adalah bilangan genap. Jadi jumlah 2 bilangan ganjil selalu genap. Nah, hal ini untuk membiasakan kita berpikir deduktif dalam belajarnya dikarenakan matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak dan penalarannya deduktif. Jadi, deduktif merupakan pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. Dengan demikian, konteks penalaran deduktif tersebut merupakan konsep dan teori di mana kata kunci untuk memahami suatu gejala. Yang terakhir, peranan matematika sebagai sarana berpikir. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generasi. Pentingnya matematika tidak lepas dari peranan dalam segala jenis dimensi kehidupan. Misalnya, banyak persoalan kehidupan yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang juga dapat mencapai informasi dengan bahasa matematika, misalnya menyajikan persoalan atau masalah ke dalam model matematika yang dapat berupa diagram, persamaan matematika, grafik, atau tabel.
Begitu pentingnya matematika, sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah, baik pada matematika maupun dalam bidang lain, dengan menggunakan alat hitung seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia Francisca telah menjelaskan. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Farhan Mingkah. Farhan Mingkah, saya persilahkan dengan segala hormat. Adapun kesimpulan pada makalah ini adalah manusia merupakan makhluk yang berpikir, dan dari berpikir inilah akan menghasilkan pengetahuan yang mana akan dipergunakan suatu saat nanti. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca kesimpulan dari makalah kami. Adapun kesimpulan pada makalah ini adalah manusia merupakan makhluk yang berpikir, dan dari berpikir inilah akan menghasilkan pengetahuan yang mana akan dipergunakan suatu saat nanti. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dengan berbagai langkah, yaitu metode ilmiah yang akan ditempuh agar memperoleh suatu pengetahuan yang benar. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, matematika, statistika, dan logis. Bahasa untuk menyampaikan jalan pikiran atau kumpulan pikiran kepada orang lain. Matematika yaitu cara berpikir untuk mengambil kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan yang dimana kebenarannya itu telah ditentukan. Sarana berpikir ilmiah ini saling melengkapi antara kelemahan akan ditutupi dengan kelebihan-kelebihan dari sarana ilmu itu seperti bahasa, matematika, statistika, dan logika. Baiklah, sampai di sinilah hasil presentasi diskusi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau gangguan jaringan dari pemateri. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok-kelompok. Sesi pertanyaan dibuka. Kepada audiens, jika ingin bertanya, langsung aja dipertanyakan kepada presentasi ya. Ais, Manda mau nanya. Ya, silahkan Nurmandasari. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari semua yang telah dijelaskan kelompok 3,
Jadi menurut kelompok 3, mengapa bahasa dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kembali. Ais mau nanya. Ya, dipersilahkan kepada Saudari Nur Alfian Nisa. Aku mau nanya, apa perbedaan bahasa matematika dengan bahasa verbal? Pertanyaan diterima, terima kasih. Ais menanya. Ya, dipersilahkan. Sebutkan kelompoknya ya, perwakilan dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok ingin bertanya pada kelompok 3. Apakah peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa bahasa dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah? Bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat baginya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan induktif maupun deduktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Terima kasih. Kelompok 1 gimana? Yana, makasih ya atas penjelasannya. Iya, Manda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Apa perbedaan bahasa matematika dengan bahasa verbal? Jadi, bahasa matematika ialah bahasa yang menggunakan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif atau jelas gitu kan. Sedangkan bahasa verbal hanya mampu mengemukakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Seperti pernyataan logam kalau dipanaskan akan memanjang. Nah, di sini kita kan belum jelas mengapa dia bisa jadi panjang, dengan suhu berapa. Untuk mengatasi masalah ini, matematika mengembangkan konsep pengukuran. Jadi dapat diganti dengan pernyataan yang kuantitatif matematik yang lebih eksak. Seperti sebatang logam yang panjang 1 meter dengan suhu 300 Celcius kalau dipanaskan mencapai suhu 1000 Celcius akan memanjang menjadi 1 meter lebih 1 cm. Nah, berarti di sini dapat terdefinisikan dengan jelas. Bagaimana, Alfi? Oke, makasih ya Cynthia, aku udah paham. Sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia dengan pertanyaan, apakah peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah? Adapun peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah, yang pertama itu membuat manusia berpikir secara abstrak. Yang kedua, dapat berpikir lanjut. Dan yang ketiga itu dapat membuat teratur dan sistematis. Dan yang keempat, dapat mengakomodasikan
yang kita pikirkan ke orang lain. Itu saja jawabannya. Bagaimana, Sofia? Oke, Ma, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, berhubung sudah selesai sesi tanya jawab, untuk kelompok yang ingin memberikan saran dan kritik pada kelompok 3 kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 untuk kritiknya, penyampaian materinya sudah bagus. Cuma waktu presentasinya aja yang kurang, ya mundur. Jadi mohon kedisiplinannya untuk diperbaiki lagi. Untuk pemateri, sebagian ada juga yang bertele-tele. Untuk sarannya, kalau sudah waktu ditentukan, maka suruh cepat masuk semua kawan-kawannya supaya cepat dimulai juga kan presentasinya. Nggak kayak tadi kan, jamnya lewat dari yang disepakati. Udah itu aja. Kepada Saudara Hari, sudah siap memberikan sarannya atau Sudah. masih ada lagi? Kalau sudah, ditutup dengan salam sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain, apakah ada memberikan saran dan kritik kepada kelompok 3? Saya persilahkan. Saya Is. Ya, Ebi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Mayori Rambe, perwakilan dari kelompok 2 ingin mengkritik. Nah, dalam penulisan di PowerPoint kan, ada di beberapa slide, itu kan warna fontnya nggak jelas. Mungkin kan bisa kalian gunain pakai font yang warnanya yang agak terang atau yang agak gelap gitu, kayak warna hitam gitu. Soalnya fontnya agak sama latarnya, jadi warnanya sama gitu, nggak jelas bacanya, nggak hampir jelas gitu. Nah, terus waktu pemateri baca presentasi, ada yang hilang-hilang mungkin gitu ya. Mungkin karena jaringan kali ya. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ebi. Kelompok lain yang ingin memberi saran dan kritik kepada kelompok 3, saya persilahkan.
Baiklah, dikarenakan presentasi, sesi tanya jawab, dan saran kritik dari kelompok lain sudah selesai, maka kita akhirilah presentasi ini. Kami mohon maaf kepada audiens jika ada pemateri yang hilang-hilang dikarenakan gangguan jaringan. Kami mohon maaf jika merasa tidak kondusif sekali. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya, lanjut ke